Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 14 November 2022. Berita sore hari ini kita awali dengan berita dari Badan Legislasi DPR RI yang menilai pelayanan kesehatan saat ini masih belum optimal. Untuk itu, Balek berharap adanya rancangan undang-undang kesehatan dapat menjawab persoalan terkait tenaga medis dan mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Rancangan undang-undang kesehatan diharapkan mampu mengatur persoalan tenaga medis dan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ditemui di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, anggota Balek DPR RI Firman Subagio mengungkapkan, pelayanan kesehatan merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Sayangnya, pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat saat ini masih belum berjalan dengan baik. Untuk itu, Firman Subagio berharap rancangan Undang-Undang Kesehatan nantinya dapat menjawab persoalan terkait tenaga medis dan mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Banyak perawat-perawat kita yang bertugas di puskesmas itu honornya masih 300.000, 400.000, dan juga tergantung ada yang 200.000. Dan kemudian juga masih minimnya tenaga-tenaga dokter yang karena regulasi-regulasi yang ada ini dianggap mempersulit karena adanya regulasi tentang pendidikan dokter di mana banyaknya adik-adik kita yang sudah lulus tetapi sulit untuk mendapatkan izin praktek dokter. Sementara itu, anggota Balek DPR RI John Kennedy Aziz menyoroti tumpang tindih regulasi terkait kesehatan. Ia menilai RUU Kesehatan mesti mendatangkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Undang-undang tentang kesehatan itu satu sama lain itu sudah ada yang tumpang tindih. Sehingga perlu kita pikirkan satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang kesehatan. Namun demikian ya, itikat baik kita ini, niat baik kita ini, ada juga yang berpikir ya, apa urgensinya undang-undang ini dibuat gitu loh. Jadi setiap keputusan itu pro kontra itu kan hal yang biasa. Oki Zulindra dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pagi tadi Komisi 3 DPR RI menerima masukan terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dari Aliansi Reformasi KUHP. Masukan tersebut berupa daftar isu prioritas dan rekomendasi terhadap RKUHP sebanyak 13 poin. Termasuk diantaranya terkait pasal pidana denda dan juga pasal pidana mati. Komisi 3 DPR RI menerima masukan terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dari Aliansi Reformasi KUHP. Dalam RDPU tersebut, Aliansi Reformasi KUHP memberikan daftar isu prioritas dan rekomendasi terhadap RKUHP sebanyak 13 poin, diantaranya terkait pasal pidana mati dan pidana denda. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menuturkan, terkait dengan pidana denda pasal 81-83, Aliansi Reformasi KUHP merekomendasikan agar pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, Supriyansa juga menyoroti rekomendasi pidana mati yang menurutnya saat ini banyak negara yang tidak lagi menggunakan pasal pidana mati. Ia menganggap hal tersebut selalu dibenturkan dengan pelanggaran HAM karena setiap individu memiliki hak untuk hidup. Oleh karena itu, Supriyansa bersama Komisi 3 akan mencocokkan rekomendasi-rekomendasi perubahan RKUHP tersebut sesuai dengan situasi dan keadaan di Indonesia saat ini. Dan tentu ini adalah bentuk masukan yang diberikan kepada kita mencoba mengcombine dengan apa yang ada dalam draft yang disodorkan oleh pemerintah nanti. Karena berbicara tentang rancangan undang-undang KUHP adalah terkait dengan cara menindak orang per orang misalnya di Indonesia.
para pelaku-pelaku pidana. Nah, olehnya itu mungkin ada beberapa pasal-pasal memang tentunya cara pandang kita sebagai bangsa berbeda dengan apa yang cara pandang yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Nah, inilah kesempatan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pasal-pasal itu. Fityan dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menerima aspirasi dari Perkumpulan Dosen Studi Lanjut S3 yang mengutarakan kesulitannya dalam menyelesaikan studi akibat masalah pendanaan dan keterbatasan akses penelitian. Untuk itu Komisi 10 akan mengupayakan agar pemerintah memberikan program untuk membantu penyelesaian studi S3 para dosen demi peningkatan taraf tenaga pendidik dan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai ketentuan untuk peningkatan akreditasi perguruan tinggi dan jenjang karir dosen menjadi lektor kepala dan profesor, Perkumpulan Dosen Studi Lanjut S3 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Indonesia menyampaikan aspirasi pada Komisi 10 DPR RI agar pemerintah memberikan program untuk membantu penyelesaian studi S3 para dosen. Sejumlah dosen yang sedang menjalankan kuliah S3 mengalami kesulitan menyelesaikan studi karena masalah pendanaan dan keterbatasan akses penelitian di daerah. Anggota Komisi 10 DPR RI Andi Muawiyah menyatakan akan mengupayakan permohonan itu agar difasilitasi pemerintah. Program S3 bagi para dosen akan membantu peningkatan taraf tenaga pendidik dan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Jadi intinya kita apresiasi semua bapak-bapak ibu dosen dan kita rekomendasikan kepada pimpinan untuk melanjutkan follow-up aspirasi dari bapak ibu dosen semuanya untuk kita tidak lanjuti. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Paraira menjelaskan, beasiswa diberikan dengan syarat dan kompetensi khusus termasuk kemampuan akademis tertentu. Untuk itu, para dosen perlu diberikan bantuan untuk menyelesaikan pendidikan S3. Namun tidak harus beasiswa, melainkan bentuk bantuan yang sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan studi S3 para dosen. Jadi dukungan untuk penyelesaian studi, dan ini case-nya pasti setiap orang beda-beda. Ada yang dalam bentuk misalnya dukungan untuk penyelesaian disertasi, tesis atau disertasinya, dan itu mesti diusulkan bagaimana proposal orang per orang gitu, sesuai dengan case-nya, kebutuhan khususnya gitu. Ferdian dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pemanfaatan terhadap energi baru terbarukan di Indonesia saat ini dinilai masih sangat minim. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber energi fosil dan non-fosil yang melimpah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. 7 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2015, Paris Agreement atau Perjanjian Paris menjadi titik tolak bagi sejumlah negara untuk menegaskan komitmen dalam mengurangi emisi karbon secara masif. Dan Indonesia termasuk di dalamnya. Sejak saat itu ambisi pemerintah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia terus digaungkan. Dan dukungan dari DPR pun datang dengan membentuk rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau rancangan Undang-Undang EBET sebagai landasan demi mewujudkan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Secara filosofis, RUU EBET merupakan jawaban dari tujuan negara, yaitu mendorong terpenuhinya akses seluruh masyarakat terhadap sumber energi. Selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjaga iklim dunia dengan menggalakkan transisi energi fosil menjadi energi bersih merupakan salah satu komitmen negara-negara di dunia yang telah disepakati melalui Paris Agreement di tahun 2015 lalu. Indonesia termasuk dalam jajaran negara tersebut dan memiliki target penggunaan energi baru dan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Seperti kunjungannya ke Provinsi Bali, Komisi 7 meninjau pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Tol Bali Mandara. PLTS ini merupakan PLTS tol pertama di Indonesia dan mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI, Ratna Juwita Sari. Ya, kami sangat mengapresiasi dalam hal ini PT Jasa Marga bersama dengan Bina Marga yang telah memiliki inisiasi untuk membangun PLTS di jalur tol. Dan bagaimana mereka juga bisa mengatur kemandirian listrik dari sistem tol tersebut juga untuk menjaga bagaimana kemandirian energinya begitu kan, menggunakan energi baru. Dan saya berharap ini tidak hanya menjadi pilot project yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyambut G20, tapi ini juga akan dihilirisasi dan dikopi begitu dengan teman-teman Bina Marga maupun PT Jasa Marga di tempat-tempat yang lain. Komisi 7 DPR RI pun menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk membahas RUU Energi dan Energi Terbarukan. Ditemui di gedung Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Yogyakarta baru-baru ini, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengapresiasi Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan penelitian dan pengembangan terkait energi baru dan energi terbarukan. Bagaimana kerjasama antara DPR dengan UGM, mana di sini tingkat kepakarannya luar biasa karena memang secara spesifik seperti tadi kita di sini ada pusat studi energi, sehingga dengan kemampuan knowledge dan bahkan ini sebagaimana kita saksikan ini semuanya adalah salah satu perangkat bagaimana untuk mensupport energi baru terbarukan dengan kapasitas yang besar, tapi karena sudah melalui proses sehingga compact istilahnya, ini sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa. Sementara itu, dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Sarjia, mengungkapkan UGM secara aktif melakukan studi dan riset terkait pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan. Kalau kami di pusat riset tentang energi terbarukan ada di Fakultas Teknik, ini namanya Lab iGreen ya, yang fokus risetnya adalah pengembangan inverter untuk aplikasi pada
pemanfaatan di PV, kemudian wind, dan juga di kendaraan listrik, baik yang sifatnya di kereta maupun kendaraan listrik di motor maupun di mobil. Nah, kami juga di UGM itu fokus juga ke riset-riset terkait dengan policy, terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Karena dengan kita komitmen menuju ke transisi energi, mau nggak mau kita harus bisa mensupport pemerintah, baik kaitan dengan pengembangan teknologi maupun dengan policy yang. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 7 DPR RI menilai RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan mendesak untuk segera disahkan agar keberlangsungan lingkungan hidup dapat tetap terjaga. Sebagai langkah awal dalam menyusun rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pembangkitan Jawa Bali atau PJB, Unit Pembangkitan Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Ukon mengusulkan agar lembaga BRIN ikut terlibat dalam riset penyusunan RUU EBET. Ini kan kita butuh masukan dari beberapa ilmuwan-ilmuwan atau dari kampus-kampus yang masukan mengenai EBET ini. Ya, jelas R&D ini juga riset ini kan, riset and development ini juga harus dibahas juga di dalam masalah undang-undang ini, karena jujur kalau kita lihat hari ini akan development akan berjalan terus, dan saya pikir daripada kita melihat ini hanya sekelumit masalah EBT, tapi ini lebih kepada pengembangannya. Jadi saya pikir memang betul harus masuk di dalam R&D ini, harus masuk di dalam undang-undang ini juga. Ya, hari ini kita punya BRIN untuk masalah risetnya ya. Jadi bagaimana kerjasama dengan BRIN ini untuk melakukan riset development ke depannya mengenai energi baru terbarukan. DPR RI berharap pemerintah bisa lebih yakin dan berani dalam bergerak untuk mentransformasi energi di Indonesia dan memegang kontrol penuh terhadap bauran energi yang ada di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengeluarkan kebijakan baru, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan atau darurat energi. Lantas kenapa tiba-tiba pemerintah mengeluarkan peraturan ini? Apakah ini sebuah pertanda bahwa Indonesia akan terkena krisis energi seperti yang tengah dialami berbagai negara di penjuru dunia? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat,
hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, seperti diketahui sejak perang Rusia-Ukraina meletus pada 24 Februari 2022, harga komoditas energi mulai dari minyak hingga batu bara melonjak tinggi. Ditambah adanya kebijakan untuk menghentikan impor energi dari Rusia oleh sejumlah negara Eropa maupun Amerika Serikat, turut berdampak pada menipisnya pasokan energi di dunia. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia dinilai harus tetap waspada atas ketidakpastian kondisi geopolitik dunia saat ini. Pasalnya Indonesia bisa berdampak buruk. Ini bisa berdampak buruk bagi pasokan maupun harga energi di tanah air. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa kondisi geopolitik global saat ini sedang mengalami ketidakpastian. Dan juga ditambah dengan Bapak Presiden Joko Widodo beberapa kali menegaskan bahwa Indonesia harus bersiap terhadap ancaman krisis, yaitu ada krisis energi hingga krisis pangan. Dan juga ditambah pemirsa adanya keluarnya peraturan pemerintah atau dalam hal ini Kementerian ESDM yang mengeluarkan peraturan Menteri ESDM nomor 12 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 41 tahun 2016 tentang tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan atau darurat energi. Di mana peraturan Menteri ESDM ini ditetapkan oleh Menteri ESDM sendiri Arifin Tasrif pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 dan juga sudah berlaku sejak diundangkan tanggal 18 Oktober tahun 2022 oleh Menkumham Bapak Yasona Lawli. Lalu apakah dengan adanya peraturan Menteri ESDM ini Indonesia di tahun 2023 ini akan menghadapi krisis energi? Mari kita tanyakan langsung kepada salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Ramson Siagian dari fraksi Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 10. Pak, Bapak melihatnya bagaimana Pak dengan adanya ancaman di tahun 2023 ini? Apakah Indonesia ini akan mengalami krisis energi dan seperti apa pemerintah ini untuk mengantisipasi Pak adanya krisis energi ini Pak? Memang sejak invasi Rusia ke Ukraina itu mulai publik Indonesia dan apalagi publik global mulai berbicara mengenai ancaman krisis energi. Jadi ini namanya kalau di dalam teori keamanan traditional security, ancaman ataupun tindakan militer invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina itu mengakibatkan dampaknya terhadap non-traditional security, yaitu energy security. Artinya energy security bahwa gangguan supply gas di Eropa terganggu, artinya jadi terancam. Makanya sekarang kalau mendengarkan informasi-informasi bahwa di beberapa negara Eropa sudah merasakan terjadinya energy crisis atau krisis energi. Karena sulitnya supply gas. Juga termasuk juga ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Karena kita juga menjadi suatu ancaman bahwa kita masih mengimport LPG. Terus ya karena kita beberapa kategori energi yang kita gunakan di dalam masyarakat Indonesia untuk publik, pertama BBM. BBM diperlukan untuk transportasi. Kedua listrik untuk keperluan industri, rumah tangga, penerangan dan sebagainya. Ketiga LPG untuk keperluan rumah tangga. Dari sisi supply chain strategi untuk menghasilkan keamanan energi BBM untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana supply chain energinya? Ini tugasnya Menteri SDM dan juga operatornya seperti Pertamina. Juga dari sisi gas LPG, kita juga punya termasuk produksi gas yang cukup besar juga. Bagaimana tadi juga bagaimana mengkonversi batu bara, karena batu bara kita sangat berlimpah untuk dikonversi ke gas menghasilkan LPG.
Nah, ini juga sudah harus digerakkan dan juga untuk produk gas dalam negeri. Dan juga tadi dari sisi supply chain strateginya agar kita tetap terjaga kontinuitas ketersediaan tadi BBM dan juga LPG. Nah, ini sekarang ini dipengaruhi oleh bagaimana supply chain strategi kita sehingga 2023, 2024 kita aman, tidak kena dalam cengkraman krisis energi. Nah, ini soal strategi kita aja, dan ini memang tugas Menteri SDM dan dengan operator bukan hanya Menteri BUMN. Jadi Menteri SDM itu harus membuat kebijakan sektor energi yang memang efektif dan bisa dilaksanakan gitu, yang realistis. Jangan hanya mengambang misalnya seperti bahwa tahun 2060 kita akan masuk ke net zero emission. Dengan target misalnya pembangkit listrik tenaga surya 361 gigawatt atau 361 ribu megawatt. Padahal arahnya ke sana belum. Ini yang saya minta bahwa Presiden Jokowi harus tegas meminta penjelasan yang dari Menteri SDM-nya. Terakhir dari saya Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan detail masing-masing dari jenis energi tersebut Pak. Nah, bagaimana ke depan DPR RI sendiri mengawal bersama juga pemerintah untuk bisa menjaga tadi supply chain tadi itu Pak? Ini sulit kalau kita ini soal DPR, misalnya saya nih DPR RI Komisi 7 sudah menyampaikan pemikiran bagaimana sekarang pemerintah sebagai eksekutor bukan mengawasi lagi. Ini memang tugas presiden memerintahkan kepada menteri dan menterinya harus mampu menjabarkan. Presiden nggak perlu terlalu sampai detail, presiden cukup mengatakan bahwa kita harus siap jangan sampai masuk ke suasana atau situasi krisis energi. Cukup itu harusnya presiden. Menteri terkait harus bisa menjabarkan. Dan menteri yang lain juga jangan asal ngomong-ngomong gitu, asal ngomong tutup semua PLTU. Bagaimana mau tutup PLTU sedangkan energi pembangkit listrik, energi baru terbarukan belum siap. Akhirnya nanti energi listrik kita ini nggak mencukupi. Jadi defisit kan, ini kan juga ancaman juga. Padahal kalau dari sisi energi listrik kita tidak terpengaruh dari luar. Jadi ancaman dari luar tidak terpengaruh, terkecuali ancaman itu kalau harga batu bara di pasar global tinggi itu terpengaruh. Tetapi itu kan bisa diprotek dengan domestic price obligation, dengan domestic market obligation digabung dengan domestic price obligation untuk keperluan pembangkit listrik. Jadi itu bisa dari sisi keamanan energi bisa dikelola, di-manage gitu. Tapi dari sisi tadi yang dua tadi itu energi BBM untuk kendaraan bermotor sama LPG untuk masyarakat itu harus dikelola dengan baik bagaimana supply chain strateginya. Terima kasih Pak Ramson atas waktunya Pak. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Ramson Siagian. Di mana tadi juga Bapak Ramson menyampaikan bahwa ketegasan Presiden di sini juga diperlukan dan juga kerjasama atau sinergi dari Kementerian SDM dan juga dengan kementerian-kementerian terkait untuk bisa mengantisipasi adanya ancaman krisis di tahun 2023. Saya Alfat Rizky, terima kasih atas perhatian Anda melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, di segmen kali ini kita akan membahas apa saja menjadi media pembahasan di media nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Baik, pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline adalah tentang Komisi 10 DPR RI yang mendorong Kemendikbudristek untuk menuntaskan permasalahan status guru yang telah lolos passing grade P3K atau P1. Dan pemirsa bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk menuntaskan 193.000 guru P1 atau yang telah lolos passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf. Nah, pemirsa, lebih lanjut, Dede Yusuf juga mengatakan akhir tahun ini masalah guru P3K harus segera dituntaskan agar tidak membebani guru yang sudah lolos passing grade tersebut. Dede juga menegaskan agar Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Pemda dan kementerian lain yang ikut terlibat dalam pengadaan guru P3K ini. Dede juga mengatakan alasan P3K guru ini yang tahun 2022 tidak bisa tuntas karena Pemda tidak mengajukan formasi yang bisa menutup jumlah para guru. Yang dikhawatirkan, bila formasi P3K Guru 2022 justru tidak mencukupi, maka guru P1 harus menunggu seleksi pada tahun depan. Dan anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Hairul Amri juga mengatakan, carut-marut persoalan guru P3K sangat merugikan pihak guru dan sekolah. Hairul juga mengatakan, salah satu contoh yang dirugikan adalah guru di sekolah luar biasa. Karena setelah lulus seleksi P3K guru, banyak guru yang mengajar di SLB dipindahkan ke sekolah lain. Menurut Hairul, banyak masalah yang membuat guru honorer bingung dan cemas akan nasib mereka di seleksi P3K guru ini. Hairul pun juga setuju jika yang diprioritaskan adalah P1 atau guru yang sudah lulus passing grade. Permintaan penuntasan guru P1 di seleksi P3K guru 2022 juga ditegaskan oleh anggota Komisi 10 lainnya, yakni Anita Jakobagah. Anita mengatakan, selama kunjungan di daerah pemilihannya yakni Nusa Tenggara II, Anita sering mendapatkan aduan dari para guru daerah 3T yang telah mengabdi bertahun-tahun yang mempertanyakan kejelasan nasib mereka. Anita mengatakan, para guru takut jika tahun ini status mereka belum tuntas dan harus menunggu tahun depan. Dan pemirsa, Anita juga menegaskan agar pemerintah menuntaskan P1 dan tidak perlu ada P2 dan P3 dulu. Anita mengatakan negara terlalu perhitungan dalam urusan pengangkatan guru, padahal mereka tidak pantas diperhitungkan dan diukur dengan apapun. Baik mirsa, kita masuk ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline pada media online hari ini adalah berita mengenai anggota Dewan yang mengingatkan seluruh aparat keamanan agar meningkatkan keamanan kegiatan KTT G20 di Bali. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda. Anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani mengingatkan seluruh aparat keamanan untuk meningkatkan antisipasi terkait pengamanan jalannya kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Menurut Aryani, sekecil apapun kemungkinan gangguan harus diantisipasi maksimal, jangan sampai memberi kesempatan kepada siapa saja yang ingin mengganggu jalannya presidensi G20 tersebut. Aryani juga optimis aparat keamanan baik TNI dan Polri serta semua unsur yang terlibat akan memastikan pelaksanaan kegiatan presidensi G20 berjalan kondusif tanpa adanya gangguan apapun. Karena menurutnya, gelaran KTT G20 menjadi pertaruhan kita sebagai bangsa di mana seluruh mata dunia melihat Indonesia. Sejauh ini Aryani juga mengapresiasi pemerintah yang telah melakukan persiapan secara maksimal untuk kegiatan puncak G20 di Bali pada 15 dan 16 November 2022. Dan apalagi juga menurutnya situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja akibat pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, serta geopolitik yang dinamis menyusul perang Rusia dan Ukraina yang belum berakhir. Senada dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Anita Rio Idris mengapresiasi Polri dan TNI dalam melakukan pengamanan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang pelaksanaan acara KTT G20 di Bali. Andi merasa bangga dengan Polri dan TNI dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat menjaga stabilitas keamanan di Bali dalam menyukseskan KTT G20. Andi juga mengatakan, pemirsa, KTT G20 merupakan bukti bahwa dunia sangat mempercayai Indonesia dalam pelaksanaan ajang internasional tersebut.
Andi pun berharap KTT G20 dapat menghasilkan sebuah resolusi dalam menciptakan perdamaian dunia, perbaikan pertumbuhan ekonomi secara global maupun nasional pasca pandemi COVID-19. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai Komisi 10 DPR RI yang meminta Kemendikbudristek untuk menuntaskan persoalan guru P3K yang telah lolos passing grade, dan juga berita kedua tentang anggota Dewan yang mengingatkan seluruh aparat keamanan agar meningkatkan pengamanan kegiatan KTT G20 di Bali. Saya Diva Rizka, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda, TVR Parlemen, Referensi Indonesia.